Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat kimia? Di video kali ini kita akan belajar mengenai perbedaan antara sel volta dan sel elektrolisis. Perbedaan sel volta dan sel elektrolisis menjadi hal yang sangat penting, terutama di dalam sel elektrokimia. Dengan kata lain, sel elektrokimia terdiri dari dua jenis, yaitu yang pertama sel volta atau sel galvanik, dan yang kedua ada sel elektrolisis. Sel elektrokimia merupakan alat yang digunakan untuk mengubah energi kimia yang dihasilkan di dalam reaksi redoks kemudian menjadi energi listrik. Setiap setengah sel elektrokimia terdiri dari batang logam yang dimasukkan ke dalam lautan dari ionnya sendiri. Reaksi reduksi oksidasi yang disebut sebagai redoks akan berlangsung di dalam sel elektrokimia. Selama reaksi ini terjadi, jumlah elektron yang keluar sama dengan elektron yang didapatkan. Perbedaan sel volta dan sel elektrolisis. Sel volta adalah salah satu sel elektrokimia yang mampu menghasilkan listrik secara spontan. Listrik ini dihasilkan dari reaksi kimia yang berlangsung di dalam larutan. Sedangkan sel elektrolisis sendiri merupakan sel elektrokimia yang mengalami reaksi kimia saat arus listrik dialirkan menuju sel tersebut. Dengan demikian, di dalam sel volta atau galvanik terjadi reaksi spontan dan reaksi non-spontan yang terjadi pada sel elektrolisis. Meskipun demikian, di dalam kedua jenis sel tersebut mengandung elektroda, di mana menjadi tempat berlangsungnya reaksi oksidasi dan reaksi reduksi. Seperti yang kita tahu, reaksi oksidasi terjadi pada anoda dan reaksi reduksi terjadi pada katoda. Perbedaan sel volta dan sel elektrolisis dapat dilihat dari berbagai hal penting, di antaranya perubahan energi yang terjadi dan pembagian sel. Bahkan perbedaan keduanya dapat dilihat dari sifat anoda serta katoda dan sumber elektron untuk sel. Di dalam sel elektrolisis, anoda bermuatan positif. Hal ini dikarenakan anoda menarik anion dari dalam larutan, sedangkan untuk katoda bermuatan negatif. Hal lain lagi dengan sel volta atau galvanik yang mana anoda bermuatan negatif, sebab oksidasi spontan yang terjadi pada anoda merupakan sumber elektron sel atau disebut muatan negatif. Sementara itu, pada sel volta atau galvanik, katoda bermuatan positif. Namun, dalam kedua sel, baik itu sel volta maupun sel elektrolisis, oksidasi terjadi di anoda, sehingga elektron akan mengalir dari anoda ke katoda. Setelah kita tahu apa saja perbedaan sel volta dan sel elektrolisis, maka akan dengan mudah memahami penerapan keduanya. Ada penjelasan penting mengapa reaksi redoks di dalam sel volta merupakan reaksi spontan. Alasan yang melatar belakangi karena sel volta sering diaplikasikan sebagai baterai. Reaksi di dalam sel volta memasuk energi yang dimanfaatkan untuk melakukan kerja atau usaha. Energi yang dihasilkan akan digunakan dengan menempatkan oksidasi beserta reduksi dalam wadah yang terpisah, sehingga akan bergabung dengan suatu alat yang memberikan kemungkinan elektron mengalir. Masih membahas terkait perbedaan sel volta dan sel elektrolisis. Setelah memahami penerapan sel volta di dalam kehidupan sehari-hari, kini kita beralih ke penerapan sel elektrolisis. Di dalam sel elektrolisis terjadi reaksi redoks non-spontan. Hal ini dikarenakan energi listrik dibutuhkan untuk mengindikasi reaksi elektrolisis. Contoh sel elektrolisis yang paling umum kita jumpai adalah penguraian garam menjadi unsur pembentukannya, atau sering disebut sebagai NaCl cair. Elektrolisis NaCl cair ini akan membentuk natrium cair dan juga gas klorin, di mana ion-ion natrium berpindah menuju arah katoda. Kemudian, ion-ion natrium ini akan direduksi menjadi logam natrium. Begitu pula dengan ion klorida. Ion klorida berpindah menuju anoda, kemudian dioksidasi membentuk gas klor. Jenis sel ini digunakan untuk memproduksi natrium dan juga klorin. Kenyataannya, gas klorin bisa dikumpulkan di sekitar sel.
logam natrium yang kurang padat dibandingkan dengan garam cair, sehingga akan dihapus seperti mengapung ke bagian atas wadah reaksi. Dari penerapan keduanya, baik itu sel volta maupun sel elektrolisis, dapat kita ambil sebuah kesimpulan bahwa perbedaan sel volta dan sel elektrolisis dapat dilihat dari proses terjadinya reaksi redoks. Baiklah, itulah pembelajaran dari video kita kali ini. Sekian, terima kasih dari saya. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap semangat, tetap terapkan 3M, yakni mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.